pertama rukun qalbi, isinya hatinya. Yang kedua rukun qauli, rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Yang keempat baru rukun maknawi. Yang pertama kita sudah bahas di pertemuan bulan yang lalu, rukun qalbi. Kita nggak bahas lagi, cuma ibarat di lemah ini trailernya doang. Apa ya? Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan. Apa rukun ucapan itu? Isinya cuma 5. 1. Takbiratul ihram. Yang kedua baca Al-Fatihah. Yang ketiga baca tasyahud akhir. Yang keempat baca sholawat atas Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima ucapin salam. Maka sudah dipastikan kalau kelima rukun qauli ini tidak ucap, batalan sholat dulu. Udah dipastikan sholatnya batal. Kalau kita sholat sendiri, minimal mesti kedengeran kuping sendiri. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatul thayyibatul lillah. Kalau kita sholat berjamaah, kalau begitu berisik amat. Ini bocah berisik amat sholatnya. Maka rukun qauli ini terpenuhi manakala ada udara yang keluar dari lisan kita. Coba kalau mingkem. Kalau mingkem ada nggak udara yang keluar? Bukan. Maka kalau ucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka rukun ucapan terpenuhi manakala ada udara yang keluar dari lisan kita, artinya dua sapatai kita, dua bibir kita mesti gerak. Kalau kagak begitu, sholat kita batal. Kalau kagak begitu, sholat kita batal. Ada orang yang takbirnya mingkem, udah batal. Baca Fatihahnya mingkem, batal. Semuanya berhasil, takbiratul ihramnya ngucap, baca Fatihahnya ngucap, baca tahiyat akhirnya ngucap, sholawat Nabi ngucap, pas giliran salam mingkem, batal. Tuh itu yang dimaksud rukun ucapan. Jadi sholat ada yang mengucap, ada yang di hati, dan ada yang gerakan. Rukun fi'li, rukun gerakan. Rukun gerakan ada 6. 1 takbiratul satu berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara dua sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. 1 sama 5 6. 6 sama 6 12. Dan yang terakhir rukun maknawi, yaitu tertib. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahasan kita hari ini rukun sholat yang kedua, yaitu berdiri. Mungkin kalau sampai ada waktunya sampai rukun yang ketiga, itu takbiratul ihram. Wasanil qiyamu fil fardhi lil qadiri alaih wa man ajaza anil qiyami shalla jalisan fa in ajaza anil julusi ittaja'a ala jambihi wastaqbala al-qiblata biwajhihi wa muqaddami badinihi. Kata Tuan Musolin, berdiri pada sholat fardu hanya bagi yang mampu berdiri. Barang siapa yang lemah kagak bisa berdiri, maka dia sholatnya boleh dengan duduk. Jika dia lemah dari sambil duduk, maka sholatnya berbalik di atas lambungnya yang kanan, menghadap kiblat dengan wajahnya dan bagian depan badannya. Dimakruhkan berbaring atas lambung yang kiri tanpa ada uzur. Jadi sunnahnya lebih utama lambung kanan, artinya palanya di utara, kakinya di selatan. Pakai lambung kanan seperti orang di dalam kubur.
di liang lahat, palanya di utara, kakinya di selatan. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau enggak bisa berbalik, fakut tajian, fokus tarkian dengan terletak. Kalau enggak bisa dengan terletak, maka hadirin yang dirahmati Allah, dengan biasbani, dengan kedipan mata. Kalau enggak bisa dengan kedipan mata, fabiqolbihi, dengan hatinya. Maka sholat dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan. Tapi Ustaz, dia sakit. Bukankah kalau muslim sakit, satu diampuni dosanya, yang kedua diangkat derajatnya? Betul. Muslim sakit diampuni dosa, diangkat derajat. Tapi ninggalin sholat gara-gara sakit lebih gede dosanya ketimbang dosa yang diangkat. Makanya kalau kagak bisa duduk, kalau kagak bisa diri duduk, kalau kagak bisa duduk berbalik, kalau nggak bisa berbalik terletak, kalau nggak bisa terletak kedipan mata, kalau bisa dengan kedipan mata pakai hati. Pakai hati itu bagaimana? Ngebayangin gerakan sholat. Maka kita mudah-mudahan nggak sampai ngalamin kayak gitu. Ngebayangin susah. Ngebayangin berarti kan udah impulsan di mana-mana. Tangannya diimpus, dadanya diimpus, palanya pakai alat bantu semuanya. Dan itu memang masih sadar ya karena masih ada akalnya, masih sadar. Dari mana tahunya? Nengin baik merah hati kan. Oh, masih ingat. Kalau dia nengin masih ingat berarti masih ada akal. Masih wajib sholat. Masih wajib sholat. Tuh hadirin yang dirahmati. Cuma tingkatan berdiri ada tingkatannya. Pertama, emang orang yang mampu berdiri ya berdiri kita. Sholat yang berdiri. Kalau laki begini, kalau laki ada jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri kurang lebih sejengkal. Ada jarak. Kalau perempuan rapat. Mohon maaf bukannya jorok, tapi ada filosofinya. Kenapa kalau laki ada yang dikit? Sebab kalau dia dempet, kejepit. Betul nggak? Perempuan rapat sunnahnya. Emang kenapa rapat? Sebab kalau dia nyengkang aja masuk angin. Emang udah fitrahnya begitu. Allah yang nyiptain, Allah yang tahu. Betul. Laki-laki nyengkang dikit. Sejengkal menit. Paham nggak Pak? Bu paham nggak? Paham nggak? Paham yang beda. Sudah itu. Kalau enggak bisa berdiri pada kakinya, maka yang nomor 2 berdiri pada lututnya. Itu begitu, pada lututnya. Kalau enggak bisa berdiri pada kakinya, berdiri pada lutut. Kalau enggak bisa berdiri pada lututnya, baru yang nomor 3 duduk iftiros, duduk tasyahud awal. Kalau kagak bisa duduk iftiros, baru duduk tarobbuk, duduk sila. Kalau kagak bisa duduk tarobbuk, duduk sila, baru yang terakhir duduk tawarruk. Kalau kagak bisa juga, baru berbaring di lambung kanan. Kalau nggak bisa berbaring di lambung kanan, baru terlentak. Jadi jangan ujung-ujung dari rumah bawa bangku duduk. Begitu. Sebab yang kagak bisanya berdiri. Kalau sujud mah mesti dikerjain. Emang kenapa demikian? Aqrabu ayyakuna abdu min rabbihi fahuwa sajidan. Paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah fahuwa sajidan, pada saat sujud. Maka kalau ditanya orang yang meninggal di pemakaman di mana aja, cita-cita kamu apa? Dia bakal kompak. Saya cita-citanya pengen hidup lagi. Mau ngapain hidup lagi?
agar bisa banyak sujud sama Allah. Masa kita yang hidup kagak mau sujud? Begitu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdiri ini wajib dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah berdirinya sunnah. Kalau dalam sholat sunnah berdirinya sunnah. Mungkin di antara kita yang pernah umroh bulan Ramadan begitu. Siang-siang lagi puasa, tawaf sapi, ibadah umroh. Begitu sampai kelar menjelang isya, habis isya mesti sholat tarawih. Bagaimana rasanya kaki itu begitu luar biasa. Sholat tarawih emang adanya di bulan Ramadan doang, nggak ada di bulan selain Ramadan. Emang kepalangan juga di Masjidil Haram. Ya kalau kagak ngikut sayang banget, tapi kalau ngikut kaki udah keder. Mana bacanya panjang-panjang. Betul. Maka kalau kita udah ngaji siang ini, oh iya, sholat sunnah berdirinya sunnah, maka boleh duduk. Padahal nggak sakit nggak apa, tapi karena sholat sunnah berdirinya sunnah, kita boleh duduk. Cuman pahalanya separuh daripada berdiri. Kalau kagak bisa duduk, tidur miring, cuman pahalanya seperempat daripada berdiri. Dalam arti daripada kagak berdiri orang kuat kegedean, bacaannya lama, kaki udah kendal habis sholat berapa. Tapi ini sholat tarawih, sayang jauh-jauh dari Indonesia, biayanya mahal, kejar biar dapat ibadah Ramadan. Tapi bagaimana nggak kuat? Apa pakai bangku ya? Pakai bangku nggak disarankan kan? Begitu. Mesti ada urut-urutannya yang dilalui. Oh ya udah duduk aja dah. Tuh begitu hadirin yang terhormat. Jadi duduk. Rukunya bagaimana? Rukunya yang paling afdol itu di mana kira-kira pala kita jatuh di tempat sujud. Oh, pala kita jatuh tempat sujud situ, maka rukunya nyamperin ke atas tempat sujudnya. Ini sujudnya di sini, kita di atas. Tuh rukunya begitu. Kalau kita sholatnya duduk. Paham kan? Rukunya nyamperin tempat sujud di atas itu kan? Tengahnya. Yang paling pahalanya gede gitu. Ini rukunya. Kalau sujudnya, ya sujud. Emang paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat sujud, ya sujud. Jangan sampai kagak sujud. Kan yang kagak kuat begini bukan sujudnya. Betul. Oh, hadirin yang terhormat. Itu pentingnya kita ngaji. Kenapa? Kalau sakit lutut, lutut taruh, lutut silang. Sujudnya bisa kalau memang usahakan bisa sujud. Kalau memang udah kagak bisa banget, maksimal. Ya udah begitu aja dah. Yang penting lebih rendah daripada umpamanya rukunya begini, maka sujudnya lebih rendah lagi. Tapi kalau emang bisa, ya begitu aja. Diusahakan sebisa mungkin sujud, karena sujud bagian daripada rukun. Tapi kan bicara kata Bu Indah tadi, umpamanya nggak bisa banget, itu kan namanya rukhsah, keringanan. Ini mana yang kadang-kadang bawa bangku nih, yang di bangku yang puyeng dikit doang. Ini yang udah masalah nih. Beda masalah ya? Iya. Siapin modelnya banyak model. Bukan beda macam, akal-akalan. Makanya itu akal-akalan. Kalau kita ngaji kan mesti tuntas kan, satu macam. Maknanya apa? Kata Tuhan Guru, tidak menyarankan. Karena kita udah ngaji. Kalau nggak bisa diri, duduknya 3 tadi pilihannya.
duduk iktiros, duduk tarobuk, duduk tawarruk. Nggak ada duduk pakai bangku. Begitu. Nggak ada duduk pakai bangku. Mana ditulisin lagi? Bangku Wakaf. bangku wakaf. Begitu. Nah itu mah kita mah ngaji mah buat benerin ibadah kita sendiri. Baginya mah ajaran dia. Bagi kita ajaran kita. Itu hadirin yang terhormat. Itu yang pertama. Jadi ketika berdiri itu sholat fardu hukumnya wajib. Ketika sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka kalau sholat sunnah tarawih umpamanya di masjid kita, kalau Ramadan nggak ada tarawih nggak? Ada tarawih berapa rakaat? Hah? 23 seminggu. Alhamdulillah. Tuh makanya kata ulama, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Apa yang kita tanam Rajab ini ibarat orang olahraga, mesti latihan dulu. Kira-kira pemain bola sebelum main pemanasan dulu nggak? Pemanasan. Main bulu tangkis sebelum main pemanasan dulu nggak? Pemain tinju sebelum masuk ring pemanasan dulu nggak? Kenapa pemanasan? Biar nggak cedera, biar nggak keram, biar ada pemanasan. Maka di antara kaum muslimin ada yang begitu. Begitu bagaimana? Gua nggak usah pemanasan, nggak usah. Ntar baik Ramadan gua ngejos, gua qiyamul lail, gua puasa, gua baca Quran, gua sedekah, gua zikir. Bukannya ditulis tuh baca Quran, ditulis zikir, ditulis qiyamul lail. Puasa emang udah wajib. Maka apa yang terjadi? Malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga udah mulai separuh. Maka kalau ditanya ini pada kemana jamaah? Cedera. Gak kepanasan lagi. Kenapa cedera? Akhir. Enggak pemanasan. Enggak pemanasan. Maka Rajab itu maknanya pemanasan. Kita latihan puasa sunnah biar nanti Ramadan kagak kan? Enggak kaget. Kita latihan dia mulai biar nanti Ramadan enggak kaget. Kita latihan sholat witir. Nih, guru-guru mohon pada sholat witir apa enggak? Insyaallah. Sholat witir apa enggak? Insyaallah. Berapa rakaat? 3. 3. Berapa rakaat? 3. 1. Kalau udah ngaji Riyadhul Badi'ah, witir paling banyak 11 rakaat. Waduh. Latihan itu. Latihan. 1. Latihan. Apa masalahnya? Latihan. Witir paling sedikit 1. Sempurna 3. Paling banyak 11. Kira-kira kalau udah witir di masjid, boleh nggak witir di rumah? Boleh. Boleh nggak? Emang kenapa boleh? Tambahin lagi. Belum 11 sudah. Sebab ingat nih, imam aja niatnya usolli sunatan minal witri. Saya niat sholat bagian dari witir. Lah kok bagian? Karena baru 3. Yang lainnya masih banyak yang belum dikerjain. Maka witir mesti ganjil. Kalau udah ngerjain di masjid 3, di rumah tambahin 2, jadi berapa? 5. Jadi 5. Di masjid udah 3, di rumah tambahin 4, jadi berapa? 7. Jadi 7. Di masjid udah 3, ditambahin 6, jadi berapa? Jadi 9. Di masjid udah 3, ditambahin 8, jadi berapa? 11. 11. Paling top-topnya witir 11 rakaat.
Jangan sampai seumur-umur nggak pernah ngerjain witir 11 rakaat. Terawih aja dong. 2 kali berarti terawih 11. Kalau perlu di masjid umumin Wah, 11. 11 rakaat. Sepi. Ini kan di rumah semua. Kebanyakan witirnya apa terawih? Sepinya di rumah. Kebanyakan witirnya tuh apa terawih? Terawih 8. Bisa nggak langsung sekali salam? Bisa. Bisa sekali salam. Kalau dua kan capek. Maka kata ulama boleh sekaligus kalau sholat sunnah langsung 11 rakaat. Allah, saya niat sholat witir 11 rakaat. Berapa ya? Itu jangan lupa. Maka ayat yang dibaca rakaat pertama Al-Haqqun, rakaat kedua Al-Asri, rakaat ketiga Wailun, rakaat keempat Al-Baqarah, rakaat kelima Lilabi, rakaat keenam Al-Maidah, rakaat ketujuh Inna, rakaat ke-8 Mulia, rakaat ke-9 Hidayah, rakaat ke-10 Tambat yada Abi asiknya. Udah 10, maka tinggal satu lagi. Ya yang enteng aja udah dapat 11 rakaat. Maka ibu, bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau ibu bangun nih waktunya mepet, tahajud apa witir, maka kata ulama witir. Kenapa witir? Karena witir yang bangun dari tidur dihitung tahajud. Jadi witir dihitung tahajud, kalau tahajud belum dihitung. Sekali lagi, kalau waktunya mepet, tahajud apa witir? Kenapa witir? Karena witir yang dikerjakan habis bangun tidur dihitung. Kalau tahajud belum dihitung. Latihan biar kagak cedera. Latihan biar kagak cedera. Emang gimana sih Ustaz? Yang bagus itu, ibu kalau dulu pernah awal-awal ngaji, kalau nggak salah saya pernah nyampein yang sholat-sholat sunnah urutannya. Yang pertama, ini bicara tentang latihan yang sebelum kita Ramadan. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya sholat sunat Idul Adha. Sholat sunat Idul Adha. Yang kedua, sholat sunat Idul Fitri. Idul Adha sampai 4 hari. Yang kedua Idul Fitri. Yang ketiga, sholat sunat gerhana matahari. Yang keempat, sholat sunat gerhana bulan. Gerhana bulan nomor 4. Yang kelima, sholat sunat istisqa, sholat sunat minta hujan. Tapi jangan dikerjain sekarang. Banjir kita. Ini sholat sunat istisqa. Kalau wali kota Tangsel ngumumin, wargaku besok hari Kamis kita sholat istisqa, maka hari Rabunya kita puasa. Begitu. Rabunya puasa. Nomor 5 sholat sunat istisqa. Nomor 6 sholat sunat witir. Tuh. Nomor 6 sholat sunat witir. Tahajud nomor 12. Kalau kata kita guru-guru ngambil rapot, ranking dah biar paham. Witir ranking 6. Ranking 6 sama ranking 12 jauh apa dekat? Jauh. Ya. Mana ada yang ranking 6 2 orang? Lagi 7 3 orang, begitu aja. Ini kembar begini nilai. Nomor 8 dia begitu dah. Nomor 6 sholat witir. Maka witir kerjainnya kapan? Witir itu kerjainnya sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya. Berarti kerjain sholat 7 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ditanya boleh apa enggak? Boleh-boleh aja.
Pak, Ibu pulang kampung ke Banyumas. Pulang kampung ke Banyumas. Sholatnya Isya ditarik ke maghrib. Namanya apa? Aktif. Isya 3 rakaat. Isya 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat. Kan udah ngerjain sholat Isya setengah 7, boleh nggak sholat witir? Boleh. Kalau udah ngerjain sholat Isya, walaupun setengah 7, boleh nggak? Boleh. Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau kalau witir kapan? Ya Rasul, saya kalau witir itu sebelum tidur. Qabla manam. Kenapa ya Rasul? Kenapa ya Abu Bakar kamu witir sebelum tidur? Takut ya Rasulullah, kalau saya tidur enggak bangun-bangun belum witir, enggak dibilang ahli witir. Makanya saya mau witirnya sebelum tidur. Bagus Abu Bakar, bagus. Engkau ya Umar? Kata Umar, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya kalau tidur jam 10 bangun jam 2, tidur jam 11 bangun jam 2, tidur jam 1 bangun jam 2. Habis itu saya sholat yang lain dan sholat penutup malam saya sholat witir. Sayyidina Abu Bakar witirnya sebelum tidur, Sayyidina Umar witirnya bangun dari tidur. Kalau ada dua hadis yang sahih isinya bertolak belakang, maka kata ulama dalam kitab Jamul Jawami, kalau ada dua hadis apa aja yang isinya bertolak belakang, yang satu witir sebelum tidur, yang satu witir bangun dari tidur, maka dua-duanya boleh digunakan. Dua-duanya boleh digunakan. Yang witir sebelum tidur boleh, yang witir sesudah tidur boleh, yang kagak tidak witir. Kayak kebanyakan masyarakat kita, bukan guru-guru al-falah, bukan. Masyarakat kita kalau Ramadan witir 3. 1 bulan full witir 3. Selesai Ramadan tidak. Beda dikit kan? Antara 3 dengan Kamu gitu. Allah ganjil menyukai yang ganjil. Yang keenam sholat witir. Ini terkait dengan jangan sampai cedera kita nanti. Sholat witir. Maka mulai nanti malam jangan sampai kagak witir. Jangan sampai kagak witir. Yang keenam. Yang ketujuh sholat qobliyah fajar. Sholat qobliyah fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ulama menjabarkan hadis ini. Itu maksudnya apa? Kok 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya? Oh, ternyata andai kata orang nomor kaya Pak Helmi di dunia. Jet Bos kalah, Warren Buffett kalah, Elon Musk kalah, apalagi Agnes Moma kalah. Nomor 1 Pak Helmi. Tapi emang dia orangnya dermawan. Habis hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ini Pak, lagi cerita ini Pak. Habis hartanya diinfakkan di jalan Allah. Hartanya walaupun dia orang kaya nomor 1, tapi hartanya habis di jalan Allah. Kayak Sayyidatina Khadijah, paling kaya-kayanya perempuan di kota Mekah, tapi ketika meninggal dunia cuma punya 1 helai yang ada di badan. Andai kata Pak Helmi orang paling kaya nomor 1 di dunia, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah, itu masih kalah sama 2 rakaat qobliyah subuh. Makanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Segitu sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya. Makanya kata Nabi, man taraka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka
udah ada namanya di pintu neraka. Nah, untuk bilang jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, namanya udah ada di pintu neraka dan bakalan masuk. Orang namanya udah ada, siswa udah ada daftarnya nih yang bakal diterima. Masuk apa kagak dia? Emang ada masuk? Udah di daftarnya. Sampai saya aja masuk kagak bisa. Enggak? Pak, bisa nggak ini? Nggak bisa, boleh nggak bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. 2027 belum ada, 2027 nya sudah penuh. Benar. Oh, gitu. Nggak bisa, luar biasa. Begitu. Nggak bisa. Hah? Kagak bisa. Oh, maksudnya ini kira daftarnya itu tadi. Kalau kode bisa dihapus. Kalau kode bisa dihapus. Dikodok. Diapain? Dikodok. Usolli qadar suri al-barakatin mustaqbilatin kodo lagi. Begitu besok sholat, lagi gua rajin amat ini sholat duha. Lah kok ada punutnya gitu? Nah, ada punutnya ini. Bukan sholat duha ini dia. Sholat kodok subuh. Enggak apa-apa. Jadi saya pernah nemuin di terminal Baranang Siang. Dulu kami alhamdulillah pernah pesantren di Bogor. Kalau zaman dulu tuh kalau naik bis di Baranang Siang, kalau naik kereta di Taman Topi. Tahu ya yang orang Bogor ya? Topi. Itu Taman Topi. Yang lewat Jembatan Merah, banyak tukang pala. Iya. Kebetulan emang kita habis makan gorengan taruh di kanan. Sisa gorengan tinggal di kanan doang separuh. Dipepet kita orang gede-gede. Namanya santri masih kecil. Cek tangan masuk. Ya, gorengan gue diambil. Jadi itu parah dengan ngambil duit, ngambil apa? Makan tuh gorengan. Tuh di Jembatan Merah. Begitu. Tuh hadirin yang dirahmati. Jadi ketika di Baranang Siang habis sholat asar, ada orang separuh bayar, dia di atas 50 dan dia habis sholat asar lagi. Maka jiwa kesantrian saya muncul. Kepo. Pak, maaf Pak, kan habis asar nggak ada sholat ba'diyah asar Pak. Jadi Bapak sholat apa? Kata dia, saya bukan sholat ba'diyah asar, saya sholat kodok asar. Ini udah tahun ke-12. Emang kenapa? Dulu saya bandel, amal sholat kagak hidup kagak diem. Makanya sekarang saya baca. Habis sholat asar lagi, habis sholat johor lagi, sampai 12 tahun. Karena sepakat 4 mazhab, kalau sholat kagak dibayar, kagak dikodok, walaupun nangis di depan Ka'bah, nggak bakal diampuni. Kayak kita bayar listrik punya utang sama PLN, dulu bukan token, abonemen, betul ya? Abonemen. Saya punya utang umpamanya 2 bulan, maka PLN kirimin surat ke rumah saya. Ya belum bayar listrik 2 bulan. Kalau nggak dibayar, bulan ketiga diputusin. Betul nggak? Saya datang ke PLN, nangis bercucuran air mata. Kira-kira sama PLN dilunasin nggak? Kenapa nggak dilunasin? Nggak dibayar. Tapi begitu dapat surat dari PLN, saya nggak perlu nangis, langsung saya bayar. Sama PLN dilunasin nggak? Seperti itu juga kalau kita pernah ninggalin sholat, walaupun nangis di depan Ka'bah, kalau belum dikodok, belum dibayar, belum lunas. Nomor 6 tadi sholat witir. Nomor 7 hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat sunat rawatib. Nomor 8. Nomor 8 sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Nomor 9 sholat sunat tarawih.
Kalau pimpinan nggak apa-apa sih. Ya. Kalau yang lain jangan. Ya. Pak, kalau sholat kodok, misalnya kita subuh, udah lepas waktu subuh nih, misalnya kita, Iya. tapi saya mau ngelakuinnya abis subuh, boleh kan? Boleh. 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 Kalau waktu larangan sholat kan setelah subuh itu waktu larangan. Ya. Waktu larangan itu waktu isrok matahari terbit. Ya, kalau kan setelah apa? Setelah asar, setelah larangan sholat tuh, kodok boleh kan? Kodok boleh. Tapi kita udah pergi nih asar. Iya. Siapa kita keluar dulu. Kalau- Balik lagi masuk kita kodok doang. Kalau kodok boleh. Kalau kodok boleh. Ibarat utang mah ada orang mau bayar utang malam-malam jam 1 kita bangun nggak? Emang kenapa bangun? Bayar utang terima baik. Jadi kalau kodok mah boleh aja. Waya apa aja? Wah apa aja boleh. Boleh aja. Boleh. Yang khusus tadi bukannya waktu isyraq, bukannya waktu yang tidak ada kan waktu menjelang maghrib mau matahari terbenam tuh nggak boleh tuh. Yang megang-megang merah udah mulai timbul itu boleh. Tapi kalau habis sholat asar kita kodok subuh boleh. Yang nggak boleh itu bagian asarnya karena memang nggak ada. Tapi kalau kita bayar utang bayar kodoknya, yang kalau bagus mah yang berurutan. Kodok subuh ya subuh, kodok zuhur ya zuhur, kodok asar ya asar. Tapi andai kata kita mau rapel, umpama bapak sakit seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari, berarti sholat subuhnya berapa kali? 5 kali. Kita habis sholat subuh lagi, sampai 5 kali. Namanya dirapel. Capek amat ya, aku tiap hari aja dah. Ya kalau tiap hari tapi subuhnya sekali. Yang wajibnya, yang adaan, yang dibayarnya kodok, begitu. Itu nomor 8. Lanjut ini nih. Sama-sama. Nomor 8 apa tadi? Rawatib. Nomor 9 sholat sunat tarawih. Nomor 9 sholat sunat tarawih. Maka besok di bulan Ramadan jangan sampai tarawih tapi tidak bagian isya. Kenapa? Derajatnya tinggian bagian isya. Rawatib. Tinggian bagian isya. Kalau ada orang tarawih tapi tidak bagian isya, sama juga nyari jarum buang kampak. Saya jarum sama kampak dari mana dulu? Kampak yang gede dibuat, jarum yang kecil dicari. Maka besok jangan sampai. Sebab kadang-kadang di masjid begitu, biar cepat. Mbak dia kagak ngerjain sholat tarawih, padahal tarawih nomor 9, mbak dia nomor 8, ranking 8, apa ranking 9. Itu gitu. Ini buat kita pemanasan namanya Ramadan. Nomor 9 tarawih. Nomor 10 sholat duha. Nomor 10 sholat duha. Minimal 2 rakaat. Paling gagah 4 rakaat. Sebab kalau 4 rakaat masuk dalam hadis qudsi, kata Allah kepada Rasulullah, orang yang duhanya 4 rakaat anfik akhirah, akan aku jamin rezekinya dari pagi sampai sore. Yang 4 rakaat. Kalau yang 8 rakaat, Allah bangunkan satu istana di surga. Ya nggak mungkin kita udah punya villa kita kagak masuk ke villa. Kita udah punya bangunan di surga, bahkan kita kagak masuk surga. Itu setiap 8 rakaat punya villa itu di surga. 8 rakaat. Kalau 4 rakaat rezekinya dijamin dari pagi sampai sore. Di zaman tabi'in ada yang penasaran, masa iya sholat duha rezeki dijamin? Kalau gitu gue buktiin sendiri. Dia lari ke gunung, di atas gunung, dia gali lubang seukuran lehernya, dia masuk ke dalam lubang. Setelah dia masuk ke dalam lubang, jam 8, jam 9, mana ini katanya rezeki udah dijamin. Gue udah sholat duha, tapi belum makan sampai sekarang jam 9. Jam setengah 11 lewat. Musafir, kabilah dagang, kesasar di hutan, di gunung. Melihat ada orang lagi mendem
Lehernya doang kelihatan. Timbul rasa iba nggak? Iya. Kesian amat ya orang. Tolong, kasih minum. Mungkin dia pingsan, kasih minum. Emang dia pura-pura, diminumin, agak mau dia. Ditolak sama dia malah. Mungkin dia mau donat kali mau donat. Dikasih korban enggak, malah dia ketawa. Lalu ketawa. Sebenarnya saya lagi ngetes. Saya sholat duha 4 rakaat. Berapa kagak rezeki udah dijamin. Ternyata saya bukti sendiri di tengah gunung begini, di tengah hutan begini, lu pada kesasar. Gua dikasih minum, gua dikasih makan. Alhamdulillah. Itu sholat duha nomor berapa? 10. Maka biar tambah berkah lagi, guru-guru al-falah jangan sampai kagak duha. Kan ada program duha kan pagi? Ya. Jamaah apa sendiri? Jamaah apa sendiri? Itu sholat duha anak-anak berjamaah apa sendiri? Jamaah. Niatnya sendiri, tapi sholatnya nah kalau kita udah ngaji fikih, ternyata ada sholat yang dianjurkan untuk berjamaah, ada sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Mana sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah? Sholat tarawih, sholat witir. Kalau sholat duha tidak dianjurkan berjamaah, tapi andai kata dikerjain boleh. Sholli sholatan duha rakaatain mustaqbilan berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Termasuk sholat qobliyah ba'diyah boleh. Cuma hilokan ba'diyah qobliyah berjamaah. Tapi ada kata ngerjain boleh. Jadi yang anak-anak berjamaah boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Ada sholat-sholat yang dianjurkan berjamaah, ada sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau dikerjain berjamaah boleh. Sebab ada yang WA, Ustaz, bukan sekolah ini ajaran baru kali ya, gitu deh. Kenapa? Itu anak-anak sholat duha mau berjamaah, kagak ada dalilnya. Saya jelasin begini. Oh jadi boleh kan? Boleh. Ya udah kalau gitu lanjutin lagi. Jadi pentingnya ngaji itu makin ngaji kita tambah bijak sana, tidak menyalahkan. Jadi nomor berapa tadi sholat dulu? Bukan berapa? 10. Paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat. Paling banyak berapa rakaat? 12 rakaat. 12 rakaat. Tapi doanya panjang. Nggak usah pakai doa juga udah tahu. Nggak usah pakai doa juga tahu. Allah, saya niat sholat duha, kata mereka minta duit nih. Alhamdulillah. Ini kok sholat duha. Nggak perlu doa panjang-panjang. Kalau udah sholat duha udah tahu. Nomor 11 hadirin yang dirahmati Allah. Sholat sunnah terkait ibadah tertentu. Masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Habis wudu, sholat sunnah subuh wudu. Uida kemarin Nabi pakai ihram, habis tawaf, sholat sunnah tawaf. Habis apa lagi? Habis sa'i ada sholat sunnah. Pakai ihram laki-laki ada sholat sunnah ihram. Sholat sunnah terkait ibadah tertentu. Habis wudu, sholat sunnah subuh wudu. Ini yang Nabi ketika di Isra Mi'raj udah melihat sendalnya Sayyidina Bilal ada di surga. Sendal Bilal tuh. Kok udah ada sendalnya? Orang masih di dunia. Begitu selesai Isra Mi'raj, keesokan beberapa waktu kemudian nanya, Bilal, ibadah kamu yang istimewa apa? Ya Rasulullah, sama aja kayak yang lain ya Rasulullah. Yang wajib saya kerjain, yang sunnah saya kerjain. Enggak, Bilal, ada pasti yang istimewa. Emang kenapa ya Rasulullah? Sendal udah ada di surga. Oh ini kali ya Rasulullah apaan? Saya kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Habis itu saya sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang kata ulama sholat sunnah subuh wudu. Jadi Sayyidina Bilal menjaga wudu.
Yang kedua, habis kalau wudhu sholat sunat syukur wudhu. Orang yang masih hidup sendalnya udah ada di surga. Nomor 11. Nomor 12, sholat sunat mutlak, termasuk tahajud, termasuk sholat hajat, termasuk sholat tasbih, termasuk sholat taubat, termasuk sholat tasbih. Itu nomor 12. Maka tadi udah jelasin, witir nomor 6, ranking 6, tahajud ranking 12. Jadi kalau waktunya mepet, tahajud mau witir. Karena witir lebih tinggi derajatnya ketimbang tahajud. Maka Rasulullah SAW udah ngasih jalan-jalan pintas menuju kebahagiaan. Kalau pengen rezeki berkah, sholat duha. Kalau pengen dicintai Allah, sholat witir. Kalau pengen diangkat derajat, sholat tahajud. Kalau nggak pengen mana pilihan terbaik di antara yang terbaik, sholat istiqoroh. Kalau pengen dikabulin hajat, sholat hajat. Kalau pengen diampuni dosa, sholat taubat. Kalau pengen masuk neraka, jangan sholat. Tapi ada nggak yang masuk neraka? Nggak ada, makanya kudu sholat. Tuh hadirin yang berbahagia, pelan-pelan ini menjelang Ramadan kita latihan. Terakhir saya tanya sama ibu, kalau lagi puasa ngorek kuping batal apa enggak? Kalau lagi puasa ngorek kuping batal apa enggak? Ngorek kuping batal apa enggak? Kalau lagi puasa ngorek kuping batal apa enggak? Nanti bulan depan bahas puasa. Pakai kelingking. Ngorek kuping batal apa enggak? Pakai kelingking. Dah pakai kelingking dah. Udah, apa yang jawabannya? Batal. Ini apa sih sini dong sama sih. Ini kan ini. Kelingking dong langsung batal kelingking. Bebas. Yang perempuan dulu, yang perempuan. Bu guru, lagi puasa Ramadan, siang-siang ngorek kuping pakai cotton bud, batal apa enggak? Tuh. Nanti nggak pada ngaji dulu. Batal. Kita. Bu, dulu kita ngajinya satu ya. Bu guru, lagi puasa Ramadan, siang-siang ngorek kuping kan pakai cotton bud, batal apa enggak? Batal apa enggak? Tempat ya batal, bukan batal itu batal. Pakai kelingking tempat lain. Tapi saya pengen tadi bilang kagak. Ada ini kita lagi. Ya insyaallah ya. Minta izin ibu. Bulan besok. Minta izin bulan depan satu sesi aja kita bahas tentang puasa buat ilmunya bisa kita teruskan. Jadi ternyata Bu di dalam ini memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, ada 5 lubang yang terbuka, salah satunya telinga. Maka masukin cotton bud ataupun yang besi itu ke dalam rongga telinga itu batal. Walaupun orang yang nyanyi Ustaz ini, orang yang nyanyi, emang kan nyanyi, tapi menurut hukumnya batal. Kalau pakai cotton bud, kalau pakai korek kuping, kecuali pakai kelingking. Kalau kelingking masih di bagian luar. Kalau pakai cotton bud udah di bagian dalam. Karena dulu ngaji nyari Sabtu, karena Sabtu yang datang paling 15 orang, 20 orang. Maka yang bilang tadi kagak batal ketahuan orang. Betul. Oh, jadi yang berapa ya? Udah ketiga, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dan ibu yang masih punya utang